Oke, kalau misalnya orang lagi puasa nih, ya kan, kita sekarang lagi puasa, tapi tetap pengennya menjalankan program streaming nih. Kan biasa kalau puasa, wah, buka puasa, menu satu meja, ya kan, semua dimakan tuh. Tapi kan makannya sekali sehari, sahur juga paling cuma apa, katanya orang gitu. Betul. Gimana ya tipsnya nih? Justru banyak yang pasien saya justru memanfaatkan puasa ini buat gue Nurunin harus berat bisa badan. nurunin berat badan nih Heeh. karena mumpung puasa. Tapi yang terjadi apa? Naik. Naik. Padahal saya puasa loh dok, kenapa saya naik? Iya. Ya tiap hari bukber, Mm-mm. buka bersama. Padahal Bener. pagi saya nggak sahur dok. Oh, Ya paling ngomongnya gitu. Pagi saya nggak sahur. Kenapa? Karena nanti sore saya mau bukber. Tapi pada saat bukber, beduk maghrib, teh manis, kolak, gorengan pakai bubuk kacang, makan all you can eat, sirup-sirup ya sirup, kan. itu kalorinya justru malah lebih tinggi dibanding dia nggak puasa. Bayangin, ketika dia nggak puasa, makan sarapan siang malam tuh kalori 1.700-an. Tapi ketika puasa bisa sampai 2.500 kalori. Per kali makan cuma sekali makan nih. Itu Berat juga badan biasanya naik. kan batalin dulu nih pakai es-esan atau pakai ya kurma, goreng-gorengan gitu kan. Habis itu kan ibadah dulu nih sholat. Habis itu kan makan besar. Ya. Ya, habis makan besar terus taraweh tuh. Nah, habis taraweh kan masih pengen nyemil tuh capek ya. Nyemil lagi kan. Nyemil lagi. Terus bertidur langsung. Malah jadi dalam satu waktu semuanya Kalori kalorinya gede. tinggi Nah. banget. Itu yang sering mungkin terlewatkan gitu ya. Betul. Karena dipikir kan nggak makan pagi nggak makan siang gitu. Nah itu kadang-kadang karena rasa lapar itu kan udah ditahan membludak di sore gitu kan, karena dari kadang-kadang sahur juga lupa kan, lupa sahur udah imsak, Nah itu telat nih bangunnya, wah ya udah Itu deh lebih. dilempar ke sore aja, itu lebih. Justru kalau mau puasa, satu kita harus wajib sahur. Kenapa? Karena ketika kita makan pada saat sahur itu, tubuh kita tuh lagi menyimpan energi supaya dipakai pada saat kita puasa. Nah itu Itu. oke. Kedua, ketika kita sudah berpuasa, itu kan kita pasti lapar, gula darah pasti akan turun. Pada saat beduk maghrib, wah, kadang-kadang langsung Udah. teh manis gitu. Iya dong. Itu hati-hati, ketika masuk teh manis atau enggak minuman-minuman manis tadi, itu akan membuat lonjakan insulin dalam badan kita, membuat gula darah tuh jadi langsung turun lagi. Oke. Laparnya jadi makin hebat. Oke. Jadi makannya jadi Kalah. lagi berlebihan lagi gitu Betul. ya. Jadi kalau buka gimana? Ya pastikan boleh ada karbohidratnya, tapi usahakan tetap ada seratnya. Misalnya buah-buahan yang tinggi air, Misalnya. kayak semangka. Oh, oke. Kurma pun juga oke. Hmm. Karena kurma itu ada kandungan fruktosanya dan ada kandungan seratnya. Tapi jangan kebanyakan. Jangan makan sekilo sendirian gitu kan. Kan bilangnya katanya ganjil ya. Ganjil kan bayangannya tuh bisa 19. ya, 3 gitu ya. Jangan 19 ya. 3 lah cukup. 3 oke. gitu kan ya. Terus minum air putih, jangan lupa. Kadang-kadang orang suka lupa. Karena rehidrasi cairan itu ketika kita berpuasa, dehidrasi kan, itu penting banget. Minum air putih dulu. Terus pada saat beduk maghrib jangan langsung makan berat. Gak boleh tuh ya. Jangan. Karena kalau langsung makan berat, itu ujung meja sampai ujung sini semua dimakan. Iya. Karena kan lapar. Karena pada saat lagi lapar-lapar Lapar-laparnya dihajar. Cilok, cireng, gorengan, ya kan. Semua Apa, masuk apa? tuh. Seblak. Wah, makanannya sih kalau lagi bulan puasa sih seru-seru ya. Semua gorengan udah diantriin tuh. Tuh. Ada war takjil segala kan. Iya, nih war tahun ini seru nih kayaknya ya. Oke, tapi terus jadi tipsnya gimana nih kalau misalnya lagi mau nurunin berat badan, tapi kan lapar nih habis puasa. Nah, harus gimana? Sebenarnya pada saat puasa itu adalah waktu yang pas ketika tubuh kita itu mau menggunakan lemak buat bahan bakar. Oke. Sebenarnya puasa Ramadan sama intermittent fasting itu tuh mirip-mirip. Iya ya, kan ada jam nggak makan Jam nggak makan sama jam makan. Kalau puasa Ramadan kan puasa kurang lebih sekitar 14 jam tuh. Dari sahur sekitar jam 4-an sampai maghrib jam 6-an gitu kan, sekitar puasa 14 jam. Ya mirip kayak orang intermittent fasting sebenarnya. Cuman ya itu, kalau misalnya mau tetap menurunkan berat badan pada fase puasa seperti itu, asupan kalori kita juga tetap harus jaga. Tetap sahur dengan komposisi seimbang. Jadi makan Betul, karbohidrat, Full. protein, lemak, serat harus ada. Pada saat buka, jangan berlebihan dulu, kasih jeda. Kayak tadi, jeda dulu sekitar 1 jam, sholat maghrib dulu, baru makan sekitar jam 7-an.
nasi, lauk, sayur, komposisi seimbang. Sebelum tidur kalau lapar lagi, makanlah buah. Cemilan-cemilan yang tinggi protein dan tinggi serat itu bisa dimasukin situ. Oke, tinggi protein balik lagi pengolahannya jangan digoreng-goreng. Goreng, santan, kan ya itu. Santan kan kalorinya juga lumayan ya. Apalagi yang Betul. dipanaskan berulang ya. Makin-makin tuh kayaknya. Kalau misalnya lagi sahur, kadang kan orang suka gue yang cepet aja deh gitu kan. Nah itu juga mungkin perlu diingetin ya. Kayak Betul. misalnya, iya ya udah mie instan aja gitu gampang bikinnya. Yang goreng-goreng yang ya itulah sosis segala macem gitu. Apa dong yang lain yang lebih mudah mungkin disiapin di saat sahur juga, tapi nggak bikin jadi Menyesatkan gitu ya. ya gitu meningkatkan berat badan. Harus kita ngomongin yang harus dihindari pada saat sahur. Berarti kayak minuman manis, kafein itu kita harus hindari. Nggak boleh minum kopi dong. Kopi, teh jangan. Teh. Kenapa? Karena itu sifatnya diuretik. Ngeluarin Tipis, keluar cairan. Padahal kita mau nggak minum nih sampai maghrib. Hmm. Kalau kita minum di pagi itu kafein, yang terjadi apa? Dehidrasi. Pada saat nanti jam 10, jam 11 haus banget. Itu harus hati-hati. Terus kalau minuman manis atau makanan-makanan yang manis, kue segala macam itu juga akan meningkatkan kayak tadi respon insulin mendadak naik, akan lapar di jam-jam berikutnya. Sahur jam 4, jam 6 lapar, keroncongan Waduh gimana? bahaya, batal dong jadinya Nah, nanti ya. itu dia makanya. Jadi komposisi yang seimbang gimana? Nggak harus masak kayak orang mau makan berat besar gitu ya. Sandwich pun juga bisa. Oh iya ya, udah ada semua tuh ya. Ada di situ semua ya. karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat dari si roti, protein dari si telur, sayurannya dari seratnya itu kan udah. Sama Tapi kan lemak. katanya kalau nggak makan nasi nggak kenyang dong. Kalau nggak makan nasi, makanlah nasi di pagi. Ah. Makan nasi, tapi harus ada proteinnya. Hmm. Jangan makan nasi, udah nasi kan karbohidrat. Temennya karbohidrat lagi. Nasi pakai mie goreng, pakai bakwan jagung. Nah itu loh masalahnya. Perkedel kentang gitu. Itu kan berarti semuanya karbo semua. Nah, itu kan jadi masalah di situ. Nggak boleh kayak gitu ya guys. Pokoknya intinya protein seratnya yang paling utama yang bikin kenyang ya. Betul. Bikin lancar program dietnya juga. Dan makannya jangan berlebihan. Mungkin biar nggak berlebihan sambil mengunyah perlahan ya. Itu Pelan- membantu 32 nggak kali sih? ya. Membantu kan ya? Punya 32 kali. 32 kali loh. Kalau dihitungin juga capek sih ya. Oke, ngomong-ngomong kalau misalnya mau konsul nih sama dokter Chris, kan emang mesti personalize ya, setiap orang beda. Jangan ikutin menu dia tetangga ya. Bisa beda-beda loh tiap orang. Konsulnya kemana sih? Saya praktek di Siloam TB Simatupang sama di Dermaster Klinik Menteng. Oke. Mungkin bisa follow Instagram saya Iya, di di mana? @christopher_andrian. Wes, oke. Buat semuanya kalau misalnya mau konsul langsung aja. Tadi sudah disebutin dan mungkin ada yang penasaran untuk pesen tadi Dermalicious bisa itu di kemana? @dermalicious.id Oke. di Instagramnya. Oke, sip. Oke, thank you Dokter Chris. Tapi sebelum pamit, saya mau nodong dulu. Oh, apa tuh? Kita mau main game soalnya. Oh ya. Berkaitan sama yang tadi udah kita bahas, Mhm. kita main mitos fakta. Oke. Kalau Oke. gitu kita langsung aja ke yang pertama. Mitos atau fakta nih, lovely people ikutan jawab ya. Mitos atau fakta, saat buka puasa wajib berbuka dengan yang manis, dengan saya ya. Gimana? Mitos. Mitos. Lah kenapa mitos? Kan beneran harus menggantikan asupan. Betul, Gula. tapi nggak harus dengan minuman-minuman manis I atau see. sesuatu yang manis berlebihan. Pasti nomor satu buka dulu dengan air mineral. Tuh. Rehidrasi cairan dulu dong, satu itu. Air mineral yang ada manis-manisnya, tapi bukan dari gula, ya kan? Nggak. Terus yang kedua, itu bisa memilih karbohidrat atau enggak kandungan ya tadi buah-buahan yang memiliki kandungan karbohidrat dan juga serat dan juga cairan. Jadi buah segar Buah segar. itu boleh. Itu. Tuh. Terus buahnya jangan ditambahin yang krem-krem kental lagi, manis. susu kental manis. Ya, Nah. ini nanti malah tambah lagi ya berlebihan. Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Itu aja. Oke. Next, mitos atau fakta? Tidak boleh berolahraga saat berpuasa. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos juga. Harus wajib tetap ya. Wajib olahraga. Tapi Cuman kan lemes, Dok. betul, cuman timingnya. Timingnya. Timingnya apa? Jadi kalau misalnya kita habis sahur, jangan olahraga tuh di situ. Habis Habis sahur terus lari gitu ya 5 kilo. Habis itu
Dehidrasi, haus, Udah nggak bisa minum. batal dong puasanya. Olahraganya kapan? Justru pada saat ngabuburit. Nah kalau ngabuburit kan udah kayak lemes. Gak usah olahraga yang high intensity, I see. olahraga yang low intensity, jalan, bersepeda, jalan santai gitu. Gak usah lah lari 100 kilo gitu ya, mau buka gitu, jangan. Maraton bulan puasa tidak Betul. disarankan ya. Makanya kadang-kadang untuk angkat beban pun kita juga kadang-kadang nggak menyarankan tuh pada saat adaptasi di awal. Karena orang pada saat seminggu atau 2 minggu pertama puasa itu tubuh lagi adaptasi. Ketika kita angkat beban nggak ada powernya, nggak ada tenaganya gitu. Makanya kita alihkan dulu nih olahraganya. Coba deh ke olahraga kardio yang lebih ringan dulu. Oke. Dilakukan saat sebelum buka puasa. Jadi misalnya jam 5:30 atau jam 5 gitu, sekitar 30-40 menit olahraga di situ. Habis itu langsung deh minum. Pada saat aus-ausnya pas duduk maghrib, pas banget kan. Iya. Daripada ngabuburit gosip, olahraga. Bener, itu bener banget ya. Jadi tetap harus olahraga, jangan malas semuanya ya. Biasanya tuh olahraganya war takjil dong. Ya. Rebutan ya. Oke. Mitos atau fakta? Nggak sahur, nggak masalah. Tadi udah dibahas tuh. Ini jawabannya mitos, Mitos ya. juga. Jadi wajib sahur. Kadang-kadang nanti kalau saya udah ngomong kayak gini, nanti pasti ada yang komen. Apa tuh? Saya nggak sahur nggak apa-apa tuh dok. Oh, baik-baik aja kok saya. Baik-baik aja tuh. Nah itu yang harus hati-hati di situ. Kalau misalnya kita sahur, yang tadi saya bilang, sahur itu kan sebenarnya waktu yang berharga buat tubuh untuk mendapatkan suplai energi supaya tubuh kita tuh mendapatkan suplai cadangan buat dia berpuasa di sekitar 14 jam itu. Kalau kita nggak dapat makanan di situ, ya berarti kan otomatis tubuh akan mengorek cadangannya. Apa aja tuh? Otot, lemak. Ya kalau lemak doang sih oke lah ya, bagus dah. Tapi otot itu juga pasti akan Nyusut ya. nyusut drastis, dan lapar pada saat di jam maghribnya itu jadi akan sangat berlebihan. Jadi terasa lebih berat gitu. Terasa ya. lebih berat. Tapi mungkin kalau misalnya, saya kok nggak apa-apa gitu ya, itu proses adaptasi aja ya. Pasti ada sesuatu di tubuh yang terganggu juga. Nah, lama-kelamaan kalau kita nggak sahur atau nggak makan terlalu sedikit, tubuh itu juga akan menurunkan metabolismenya. Jadi bikin lebih lambat karena proses adaptasi tadi. Jadi kalori akan lebih lambat. Makanya kalau orang, ini hubungannya sama diet juga ya. Ketika orang diet makan makin dikit, berat badan mungkin akan turun cepat di awal, habis itu dia stuck. Nggak bisa turun nih. Nggak bisa turun-turun. Kenapa? Karena makannya dia udah dikit banget, udah olahraga, tubuh itu beradaptasi. Karena dia ngerasa bahwa, oh, dunia sedang tidak baik-baik aja nih, asupan kalori nggak cukup. Mungkin dia lagi susah beli makanan gitu. Dia akan nurunin metabolismenya. Oh, jadi stuck dia berat badannya. Malah nggak turun berat badan, malah nyimpen lemak gitu ya. Iya, betul, nyimpen lemak karena buat storage kan, buat apa nih, mau perang atau apa gitu kan, tubuhnya jadi nurunin metabolismenya. Oke. Nah, itu Nah, satu lagi, hati-hati. Orang kan kalau makan dikit begitu kan nggak bertahan lama kan. Siapa sih yang bertahan makan cuma sehari sekali? Iya. Ujung-ujungnya balik lagi ke pola makan awal. Berat badan loncat lebih tinggi daripada berat badan sebelumnya. Itu yang namanya yo-yo itu ya. Awalnya begitu ketat-ketatnya, semangat-semangatnya gitu ya. Bisa nih Turun cepet. begitu udah lulus lagi, Loncat langsung naik lagi. Oh, itu yang menyebabkan kenapa terjadinya kenaikan dan peningkatan yang cepat itu. Betul. Oke, kalau gitu. Jadi harus wajib yang namanya sahur kalau lagi bulan puasa. Sahur juga harus yang gizi seimbang nih, lengkap semuanya ada. Oke, next. Mitos atau fakta? Puasa adalah cara yang baik untuk menurunkan berat badan. Ini fakta. Fakta. Dengan berpuasa itu sebenarnya ya salah satu proses detox dalam alami tubuh kita itu juga berlangsung. Metabolisme tubuh kita juga oke. Tapi puasa yang terlalu ekstrim itu akan jadi masalah juga. Kalau kita ngomongin puasa kan terlalu ekstrim. iya, Artinya? kayak misalnya 1 meal a day yang nggak ada sahur, atau enggak yang intermittent fasting yang 20/4. Nah itu juga harus hati-hati tuh. Itu samaan gak sih? Karena itu 1 meal a day hitungannya, dia cuma makan sehari sekali. Iya. Kalau efek jangka panjangnya ya tubuh nggak tercukupi, adaptasi tubuh dia akan menurunkan metabolismenya dia. Jadi kebutuhan mikronutrien dan makronutriennya nggak tercukupi. I see. Ketika dia menurunin berat badan, prinsipnya adalah kebutuhan makronutrien dan mikronutrien tetap harus dipenuhi. Nah, itu. Kalau enggak jadi kekurangan, ntar rontok rambutnya, Nanti kulitnya jadi kulit kusam, ya kan? bersisik, kukunya Aduh. gampang patah. Oh iya. Itu sebenarnya salah satu efek defisiensi protein. Jangan sampai. Pasti kan kita pengennya
awet muda terus ya sampai nanti berumur panjang. Oke, wah seru banget nih hari ini pembahasannya sama Dokter Kris. Banyak banget manfaat yang kita dapatkan, ilmu-ilmu. Terapin ya di bulan puasa ini supaya kita bisa lancar, sukses sampai Ramadan nanti, di Lebaran nanti. Oke, thank you so Terima much Dokter Kris kasih. informasinya. Udah sharing ke kita semua. Kapan-kapan ngobrol lagi kita ya. Siap. Thank you, love you people. Bye-bye. Bye bye.